Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'du, sahabat channel Kang Haminawi dimanapun berada. Kembali saya akan mereview keadaan atau adat budaya di Desa Waru, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, yang momen ini selalu didekatkan dengan bulan Muharram atau dikenal dengan bulan Surak. Nah, kali ini saya berada di petilasan, yaitu di Tabet, nama akarnya Tabet, atau kata orang dulu namanya Danasri. Ini adalah salah satu tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar karena dengan beberapa sejarah yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah bahwa Waru bagian daripada desa yang punya sejarah unik. Orang Waru itu tidak akan pernah mengalami kekurangan yang namanya beras. Kenapa ini terjadi? Karena memang ini adalah Danasri. Dana itu adalah salah satu kalimat yang digabungkan dengan kalimat Sri, yang Sri itu adalah bagian daripada nama padi. Maka orang Waru tidak akan pernah merasa atau akan kekurangan yang namanya beras untuk makan atau bahan pokok makanan sehari-hari. Nah, tempatnya adalah di sini. Di sini adalah salah satu petilasan para waliullah yang mana sudah banyak dikenal oleh masyarakat dari zaman ke zaman, bahwa ketika ada seseorang yang mempunyai hajat, mereka datang ke tempat ini dan berdoa di tempat ini. Saya garis bawahi, berdoa di tempat ini, bukan meminta ke tempat ini, tapi berdoa di tempat ini. Maka secara bahasa atau secara umum boleh kita berdoa di tempat mana, kapan saja, itu boleh. Yang penting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat dimana berada, mari, ini adalah salah satu tempat. Ini adalah salah satu tempat di mana kalau ibarat sebuah bangunan, ini adalah ruang tamu. Ruang tamunya, dan bisa kita lihat bersama. Di sini tempatnya agak sedikit bersih, cuman karena faktor cuaca tadi pagi diguyur hujan, maka sedikit agak becek. Namun ini adalah tempat untuk berkumpulnya para aulia pada waktu itu dalam rangka musyawarah untuk menyebarkan agama di sekitar masyarakat Desa Waru. Dan banyak orang yang datang ke sini berdoa di atas. Di sana ada tempat atau petilasan. Masyarakat ada yang bilang bahwa di atas ada makam, tapi itu kalau menurut saya adalah sebuah petilasan. Tapi apalah arti itu semua, yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa dilihat ada kambing, juga ada sedikit makanan. Nah, itu kambing tersebut ini adalah untuk dipotong, dan setelah dipotong kita bertawasul bersama, berdoa bersama, dan dagingnya dimakan bersama. Ini bagian daripada bentuk syukur masyarakat pada waktu itu, dan sampai hari ini masih berjalan dengan lancar. Dan kebetulan ini ada teman-teman mahasiswa juga. Beliau adalah teman-teman mahasiswa dari Universitas Islam Purwokerto atau UIN. Kebetulan mereka sedang ber-KKN di Desa Waru, sedang beradaptasi dengan masyarakat desa, dan kebetulan saya ajak ke sini untuk melihat cagar alam, cagar budaya, bahwa kita sebagai masyarakat perlu tentunya harus menjaga kebudayaan alam itu dalam bentuk menjaga ini untuk merawat lah, dalam artian merawat, karena ini adalah bagian daripada kekayaan alam. Dan perlu diketahui oleh kita semua, banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa di salah satu tempat itu musyrik. Maaf, saya tegaskan, kalau berdoa itu tidak musyrik. Yang namanya musyrik meminta kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Tapi kalau berdoa, mau di rumah, mau di masjid, mau di madrasah, atau mau di tempat yang lain termasuk di sini, yang penting kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu kegiatan masyarakat kami di Desa Waru, karena kami
cinta akan budaya, cinta akan adat. Terlebih daripada itu semua, kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu tempat di atas yang disakralkan bahwa ketika kita mempunyai hajat, berdoalah di sana karena di sana adalah bagian daripada petilasan para aulia Allah taala. Kalau boleh saya pengen wawancara dengan mahasiswa. Mbak, nggak mau. Ya nggak apa-apa, coba ke sana. Saya ikut ke sini. Ini adalah salah satu kegiatan kita. Ini tali Kambing yang tadi itu disembelih, kemudian dipotong dan dimasak. Nah ini proses masaknya. Proses masaknya seperti ini. Ini adalah proses masak. Dan sebagian warga ada yang sedang memotong-motong. Dan itu semua akan dibagikan kepada masyarakat yang hadir ke tempat ini. Nah ini. Panas guys. Itu kayaknya nikmat sekali itu. Nanti kita potong, kita masak, dan kita bertawasul dan kita makan bersama. Dan tentunya ini adalah bagian daripada syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ada yang mau bicara. Ini kayaknya agak sedikit masuk tadi. Mbak Enggi, dari mana Mbak? Dari Kebumen, Kebumen. Kuliahnya di mana? di Universitas Islam Negeri Purwokerto. Bagian apa jurusannya? Komunikasi penyiaran Islam. Nah, ini komunikasi sedikit agak nyambung. Bagaimana tanggapan Anda tentang adat yang ada di masyarakat Desa Waru setelah Anda terjun ke lapangan langsung dan kebetulan bisa ikut langsung bergabung dengan masyarakat kegiatan seperti ini? Kalau menurut saya adat kita ini kayak harus selalu diturunkan gitu ya Pak. Diturunkan untuk anak apa ya? Anak cucu kita Iya, di kemudian hari. Karena kan sebuah kebudayaan yang harus diturunkan. Oke, siap. Apakah di tempat saudara itu masih ada kegiatan seperti ini? Ada, cuman langsung di rumahnya Pak Lurahnya langsung. Gitu. Nggak di kayak gini. Dan analisis Anda sebagai mahasiswa, apalagi kuliahnya sedikit masuk dengan penyiaran ya tadi? Iya, penyiaran jurnalistik. Apakah kegiatan seperti ini secara kacamata agama itu bertentangan dengan syariat atau tidak? Menurut saya enggak, karena kan ini kan tujuannya untuk tetap bersyukur kepada Allah. Kayak gitu, tetap berdoa kan. Tadi yang sesuai dengan Bapak sampaikan itu dimanapun kita berada itu tetap bisa berdoa gitu ya Pak. Iya, berarti tidak ada masalah ya. Yang penting niat kita terhadap Sang Halik, permohonan kita terhadap Sang Halik. Adapun tempat untuk bermohonnya di mana saja boleh. Iya boleh. Pesan Cuman kan mungkin. kadang nih Pak ada yang kayak salah menangkap gitu ya. Oh di sini nanti anaknya gini. Nah, itu gimana? Oke. Kalau menurut saya, yang namanya orang yang belum paham itu wajar-wajar saja. Makanya tugas saya dan masyarakat meluruskan bahwa tidak ada permohonan ke salah satu tempat, tidak ada permintaan ke salah satu tempat, tapi yang ada kita berdoa di salah satu tempat dan doa itu kita panjatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Para orang tua, para leluhur kita dulu itu dalam bentuk menjaga budaya atau cagar alam memang seperti ini. Kalau kita berdoa di rumah ini akan sedikit terabaikan dan tidak dirawat, ya kan? Tapi ketika digabungkan dalam bentuk momen Muharram atau Syura, maka masyarakat sedikit ada greget sehingga bisa berkumpul, bisa bersama-sama merawat dan sekaligus doa bersama, tentunya memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mbak. Mungkin terakhir ada pesan atau pesan? Pesannya mungkin buat anak-anak ini bisa menjadi kayak sebuah apa ya, pembelajaran untuk kelak bisa tetap diturunkan gitu. Misalkan orang tuanya udah enggak kan bisa berlanjut gitu loh Pak. Oke, karena ini termasuk kegiatan yang positif gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Enggi. Enggi, sukses selalu. Amin. Semoga jadi mahasiswa dan jurnalistik sesuai dengan harapan Anda. Baik, pemirsa dimanapun berada, demikian tadi sedikit wawancara kami dengan teman-teman mahasiswa UIN
semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa tidak ada istilah musyrik dan lain sebagainya, karena kita bukan minta ke tempat ini, kita bukan bermohon ke tempat ini, tetapi kita minta di tempat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.